Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Demi Bisono, NPT 41210041, kelas instrumentasi 3B. Baik, mohon izin, pada video kali ini kami akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan konfigurasi pada paket RAS 16.5.1, yaitu tentang Secure Network Device. Baik, langsung saja ke instruksinya. Baik, di sini terdapat jaringan device yang nanti akan kita lakukan konfigurasi. Untuk pertama, di sini di instruksinya di paket tracer ada addressing table. Kalau kita lihat ada 5 macam device di sini. Ada routernya RTRA, ada switchnya SW1, lalu ada usernya PC, laptop, hingga remote PC. Nah, di sini terdapat kolom interface address, IP address-nya, separate mask, dan juga default gateway-nya. Nah, lalu di bagian persyaratan, aktivitas ini akan dibuat singkat dan juga mudah untuk di manajemen. Beberapa security terkait keamanan dari perangkat memang sengaja tidak dibuat dengan tujuan adalah untuk memudahkan kita dalam pengerjaan. Tapi di aktivitas atau kegiatan lainnya akan diadakan untuk keamanan dari jaringannya itu. Nah, lalu apa sih instruksi yang akan kita lakukan pada konfigurasi kali ini? Baik, di sini terdapat 3 macam step yang akan kita laksanakan, yaitu step 1, step 2, dan juga step 3. Step 1 di sini adalah dokumen the network. Nah, di sini hal pertama yang akan kita lakukan adalah melengkapi addressing table ini dengan menambahkan informasi yang hilang. Nah, kalau kita lihat di sini, hampir semuanya sudah lengkap kecuali di bagian default gateway-nya. Nah, kita akan melengkapi ini terlebih dahulu. Nah, saya sudah buat tabelnya di sini di bagian Excel. Nah, lalu untuk default gateway dari SW switch, nah ini kita lihat di sini RTRA ke arah switch itu terletak di gigabit 000. Nah, sementara untuk SW2 itu terletak di gigabit 001. Jadi, untuk jaringan yang berada di jalur gigabit 000 akan kita gunakan default gateway-nya sesuai dengan IP address-nya, yaitu 192.168.1.1. Ini kita copy. Jadi, SW1, PC, dan juga laptop akan memiliki default gateway yang sama. Paste. Nah, untuk yang remote PC kita gunakan IP default gateway-nya itu IP address-nya G001. Kita copy, kita paste. Nah, ini merupakan default gateway dari switch dan juga user yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan konfigurasi. Nah, untuk langkah selanjutnya itu step 2. Di sini kita akan melakukan konfigurasi terhadap routernya, yaitu dari RTRA-nya sendiri. Nah, langkah yang pertama adalah prevent iOS from attempting to resolve misfired command to domain names. Nah, di sini kita akan mencegah untuk iOS untuk menyelesaikan perintah yang salah ketik terhadap nama domain. Nah, di sini kita mulai lakukan konfigurasi ya terhadap routernya. Enable config terminal. Lalu kita masukkan no IP domain lookup. Nah, lalu kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu hostname the match that value in the addressing table. Jadi di sini kita akan memberikan hostname sesuai dengan yang ada di addressing table, yaitu RTRA. Nah, kita berikan namanya hostname RTRA.
kita enter. Lalu selanjutnya security password. Nah, di sini require the newly created password be at least 10 character in length. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memberikan password untuk keamanan dari jaringan ini dengan panjang minimal karakter itu sebanyak 10 karakter. Nah, di sini kita tuliskan ya. Security password minimal lengthnya 10. Security password security password min length 10. Nah, lalu line console 0. Nah, di langkah selanjutnya a strong 10 character password for the console line use at CONS 1234. Nah, di sini di paket dasar ini kita sudah disediakan ya password yang nanti bisa kita gunakan. Nah, kita copas saja. Kita tempelkan ke sini. Kita paste. Kita masukkan password. Paste. Lalu kita mulai login. Nah, langkah selanjutnya adalah ensure that console and VTE session close after 7 minutes exactly. Nah, di sini kita diperintahkan ya, buat konsol dan VTE itu ditutup setelah 7 menit. Nah, untuk membuatnya kita tinggal tulisan exit time out 7 exec time out 7. Lalu kita exit. Nah, selanjutnya a strong encrypted 10 character password for the privileged exec mode. For this activity, it is permissible to use the same password as console line. Jadi kita bisa menggunakan password yang sama untuk baris konsolnya. Selanjutnya kita bikin password di bagian konsolnya. Setelah kita exit, kita masuk ke enable secret. Ke line VTY terlebih dahulu. Line VTY 015. Lalu kita exec timeout 7 menit juga. Kita exit ya. Setelah ini kita akan membuat password yang kita lakukan ini menjadi secret enable, jadi menjadi tidak terlihat. Caranya adalah enable secret yang tadi. Nah, ini lalu kita paste. Nah, langkah selanjutnya MOTD banner that warns about unauthorized access to the device. Jadi di sini kita diperintahkan untuk membuat satu konfigurasi AMOTD yang nanti akan memperingatkan tentang authorized access ke device. Jadi caranya adalah di sini kita masukkan banner MOTD authorized access unauthorized access in strictly prohibit Nah, ini service password encryption. Nah, di sini langkah selanjutnya itu password encryption for semua password. Jadi kita diperintahkan untuk
mengenkripsi setiap password yang ada, tapi password encryption service password encryption lalu nah di sini kita diperintahkan memberikan username ya, yaitu netadmin dengan enkripsi passwordnya logadmin 9. Nah kita di sini tuliskan username. Di sini kita copy aja netadmin, copy, paste netadmin secret passwordnya itu logadmin 9, kita paste lalu kita enter. Nah di sini kita nanti akan mulai melakukan enable terhadap SS nya, yaitu menggunakan security.com sebagai alamat domain dan juga menggunakan modulus 1024. Sebelumnya kita crypto terlebih dahulu ya, crypto generate RSA, lalu IP domain namanya kita pakai yang first, lalu IP domain namanya pakai yang ini security.com, kita copy, kita paste, lalu ulangi lagi crypto generate RSA. Nah di sini kita masukkan 1024. Nah baik, lalu langkah selanjutnya di baris PT ini seharusnya itu menggunakan SSH untuk incoming connection atau koneksi yang datang ya. Nah di sini kita masukkan line PTY 015, lalu transport input SSH, next login lokal, lalu kita exit. Nah selanjutnya setelah VTI ini sudah menggunakan username, sudah kita berikan username. Nah di sini ada perintah ya bahwa untuk keamanan. Nah di sini kita diperintahkan untuk melakukan konfigurasi ya, sehingga ketika ada upaya login dengan menggunakan perintah itu nanti secara otomatis akan melakukan pemblokiran selama 45 detik jika seseorang itu gagal dalam 3 kali percobaan hingga 100 detik. Jadi ketika dalam 100 detik 3 kali percobaan itu ia gagal, nah nanti si program akan secara otomatis itu melakukan pemblokan selama 45 detik. Nah caranya adalah dengan memberikan login block for 45 attempts 100. Oh ada salah, login block for 45 attempts 100. Nah setelah ini udah selesai. Nah selanjutnya kita masuk ke bagian switch untuk melakukan konfigurasi terhadap switch. Nah switch 1. Nah di sini all unused switch ports are administratively down. Jadi semua switch, bagian port switch yang tidak digunakan itu secara administratif itu akan di downkan.
Ini kita enable config terminal. Nah, di sini SW1 merupakan manajemen default jaringan terbuka yang seterusnya itu menerima setiap koneksi di jaringan. Nah, gunakan informasi yang ditunjukkan di addressing table. The switch seharusnya itu bisa dijangkau dari remote network. Nah, di sini kita tuliskan interface rank face Ethernet 0/1, FA 0/3-9, FA 0 FA 0/11-24, G 0/2. Nah, ini artinya adalah di interface ini kan terdiri dari 24 port kan. Nah, di Face Ethernet 01 di FA port 3/9, 11/24 dan di G02 ini nanti akan kita shutdown-kan. Kita enter, lalu kita shutdown. Nah, ini udah di shutdown. Thanks to administratively shutdown. Jadi bagian port yang tidak akan kita gunakan ini telah di down kan. Lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan add password ini tadi sebagai password dari privilege exec mode. Sebelum sampai ke situ, setelah kita exitkan, kita interface VLAN 1, lalu masukkan IP address-nya, yaitu IP address dari VLAN 1 yang tadi ya, yang ini 1. Ini kita kaliin, kita paste 1.254, 255, 255, 255, 0. Enter, lalu shutdown, shutdown. Nah, udah kita shutdown. Untuk selanjutnya kita keluarkan terlebih dahulu, exit, kita kasih IP default gateway itu 192.168.1.1. Lalu di sini kita akan mengkreasikan username netadmin dengan passwordnya rockadmin 9. Nah, kita berikan saja di SW1 ini enable secret rockadmin 9. Kita enter, lalu kita kasih IP domain seperti yang tadi ya, IP domain security.com, lalu masuk ke crypto key generate RSA, lalu kita berikan hostname. Di sini hostname-nya adalah SW1. Kita enter, lalu kita create video ke generate RSA. Nah, ini kita masukkan 1024, lalu nah di sini kita mulai melakukan konfigurasi terhadap LAN yang 15 ya. Jadi LAN 015 kita transport input SSH
transport input SSH. Ada yang salah di sini. Config line, nah sebelumnya line VTY 015, nah itu salah line VTY, nah ini kurang 015. Nah di sini transport input SSH, lalu login lokal, kita exit dan kita ganti username-nya yaitu netadmin. Kita copy, paste dengan secretnya itu log admin 9 nih. Kita copy, lalu kita paste. Nah baik, sudah selesai untuk konfigurasi pada router hingga pada switchnya. Sekarang kita akan mengetes ya apakah sudah bisa atau belum. Caranya kita masuk ke PCI, kita ke command prompt, kalau kita ping itu alamatnya adalah yang ini yang tadi ya, 192.168.1.1. Nah, ini kita copy, lalu ping kita paste, ping reply. Nah ini udah bisa ya. Selanjutnya dari laptop command prompt coba kita ping, kita paste. Nah ini udah mulai reply, udah berjalan. Dari remote PC sama tapping, tap paste, ini udah bisa. Kalau kita kirim pesan di sini kayak ini, successful dari laptop ke remote, successful remote ke PC, successful remote ke PC, successful ataupun antar switch, ini juga successful. Nah berarti konfigurasi yang kita lakukan sudah benar, sudah berjalan, dan di sini juga sudah 100% ya, berarti sudah komplit dan kita telah melaksanakan setiap task yang ada di sini. Baik, mungkin hanya itu sedikit video yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila dalam penjelasan masih banyak salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.